Taman Sari, yang berarti taman yang indah, awalnya merupakan sebuah taman atau kebun istana Keraton Yogyakarta. Kompleks ini dibangun secara bertahap pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono I. Pembangunan dimulai pada tahun 1758 Masehi, ditandai oleh Canda Sengkala Catur Nagara Satunggal yang menunjuk tahun 1684 Jawa. Sengkala yang dapat diartikan sebagai 4 naga satu rasa ini dapat ditemukan di Gapura Panggung. Bagian-bagian penting dari kompleks bangunan diselesaikan pada tahun 1765 Masehi, ditandai Candra Sengkala Lajering Sekar Sinase Peksi yang menunjuk tahun 1691 Jawa. Sengkalan yang berarti kuntum bunga dihisap burung ini dapat ditemui di Gapura Agung dan ornamen beberapa dinding bangunan. Taman Sari memiliki luas lebih dari 10 hektar dengan 57 bangunan di dalamnya. Bangunan-bangunan tersebut berbentuk gedung, kolam pemandian, jembatan gantung, kanal air, danau buatan, pulau buatan, masjid, dan lorong bawah tanah. Taman ini dijuluki Water Castle karena kolam-kolam dan unsur air yang mengelilinginya. Disebut juga sebagai The Fragrant Garden karena pohon-pohon dan bunga-bunga yang harum ditanam di kebun-kebun sekitar bangunan. Desain Taman Sari didasarkan pada gagasan dari Sri Sultan Hamengkubuwono I. Adapun gambar teknisnya dikerjakan oleh seorang berkebangsaan Portugis yang diduga datang dari wilayah Goa, Sulawesi. Arsitek dari Portugis ini dikenal sebagai Demang Tegis. Adapun pimpinan proyek pembangunan Taman Sari dipegang oleh Tumenggung Mangundipuro, kemudian digantikan oleh Pangeran Notokusumo. Di kompleks Taman Sari terdapat 2 buah danau buatan yang disebut sebagai segaran. Kata segaran berasal dari kata segara yang artinya lautan. Satu berada di sisi timur dengan pulau buatan di tengahnya yang bernama Pulau Gedong, dan satu berada di sisi barat dengan pulau buatan di tengahnya yang bernama Pulau Kenanga. Kedua segaran ini dihubungkan dengan sebuah kanal yang memotong lorong penghubung pelataran Mangangan dan pelataran Kamandungan Kidul. You don't wanna call me when I'm down. You would rather push me to the ground. Baby, what's the use now? Baby, what's the use now? Pulau Panembung ini adalah tempat untuk meditasi sultan. Don't try to act like I don't know you, and all the words you don't hear, they always find a way back to you now. Saat mengunjungi Taman Sari, akan ada tour guide yang menemani dan memberikan penjelasan selama di sana. 'Cause I know the truth. The leaves are all gone, so who's moving on? I know the worst is to come. On that Halloween, you told me you weren't drinking. I believed you. Now the only time I have to sit and wonder if you're thinking. Selain difungsikan sebagai tempat rekreasi, nampaknya Taman Sari juga memiliki fungsi pertahanan dan fungsi religi. Fungsi pertahanan nampak pada tembok keliling yang tebal dan tinggi, gerbang yang dilengkapi tempat penjagaan, dan bastion atau tulak balas sebagai tempat menaruh persenjataan. Fungsi religi ditunjukkan dari adanya bangunan Sumur Gumuling dan Pulau Panembung. Sumur Gumuling yang berbentuk melingkar difungsikan sebagai masjid,
sedangkan Pulau Panembung digunakan oleh Sultan sebagai tempat untuk bermeditasi. Walaupun sempat mengalami kerusakan karena gempa, tepatnya di tahun 1867 dan tahun 2006, kini Taman Sari yang sempat tinggal reruntuhan mulai berselok. Walau terhimpit rumah-rumah penduduk, bangunan sisa kini menanti dikunjungi wisatawan yang ingin mengintip kemegahan Taman Raja di masa lalu. Dengan Bapak siapa? Nama saya Agus Purwanto. Saya sebagai salah satu ketua Asosiasi Pemandu Lokal untuk kawasan Pesanggeran Taman Sari ini. Kebetulan saya sudah menjabat dalam 2 periode dan di sini saya sebagai salah satu orang yang berinteraksi langsung dengan para wisatawan ketika beliau-beliau itu berkunjung ke area Pesanggeran Taman Sari. Nah, di sini mungkin sedikit banyak untuk area Taman Sari ini kan karena merupakan peninggalan daripada Sultan yang pertama ya Kak ya. Itu dibangunnya 1758 oleh Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Kemudian masa pembangunan itu selama 7 tahun sampai dengan tahun 1765. Kemudian digunakan sampai dengan tahun 1812, lebih tepatnya sampai dengan masa periode awal Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Setelah Hamengkubuwono yang kedua, sementara waktu untuk area Pesanggeran Taman Sari sudah tidak kita pergunakan lagi. Seperti itu. Dengan fungsi utama Taman Sari sebagai benteng pertahanan, sebagai tempat berlibur keluarga raja pastinya, dan sebagai tempat ibadah. Ada 3 fungsi utama tersebut yang ada di dalam area Pesanggeran Taman Sari ini. Dengan satu bangunan paling fundamental adalah bangunan sumur gemuling atau masjid bawah tanah, yang untuk saat ini dikarenakan suatu hal oleh keraton sementara tidak bisa dioperasionalkan atau tidak diperkenankan dikunjungi seperti itu. Baik, untuk budaya sendiri di masyarakat sekitar ada budaya tertentu nggak Pak? Untuk budaya di dalam kawasan area Pesanggeran Taman Sari ini sebetulnya ada berbagai macam corak budaya, tapi at least rata-rata masyarakat itu adalah penganut kepercayaan kejawen, yang artinya dari segi agama mereka tetap melaksanakan tuntunan agama yang mereka anut. Dari segi tradisi mereka selalu melestarikan tradisi yang ada di sini, seperti dengan pemberian sesaji, pemberian aromaterapi di beberapa buah tempat yang sekiranya tempat itu merupakan tempat yang dianggap sebagai lokasi yang cukup sakral, karena lokasi tersebut merupakan peninggalan daripada Sultan yang pertama. Lebih sering dilakukan di daerah Gedong Ledok Sari atau yang digunakan sebagai tempat pesarian raja. Begitu Pak. Itu sejak kapan ya Pak Taman Sari ini dialihfungsikan sebagai tempat wisata dan alasannya kenapa? Taman Sari dibuka sebagai tempat wisata lebih kurang tahun 1970. Lebih tepatnya 1 April 1970 itu dibuka sebagai tempat wisata dikarenakan memang dari pihak keraton menyikapi kondisional Taman Sari ini merupakan salah satu semacam bangunan heritage yang menggabungkan antara konsep budaya Jawa dengan tradisi yang ada di dalam masyarakatnya dengan konsep bentuk bangunan yang mengedepankan bangunan konsep gaya Eropa. Jadi keinginan Sultan itu Hamengkubuwono yang ke-9 buka area Taman Sari itu agar nanti ada yang namanya manfaat, faedah dari keberadaan situs ini yang pastinya untuk kemakmuran warga masyarakat sekitar, yang selebihnya juga digunakan sebagai salah satu bahan ilmu pengetahuan bagi para penikmat cerita ataupun sejarah seperti itu. Oh, seperti itu Pak. Baik, untuk peninggalan budayanya itu untuk bangunan-bangunan yang biasa dikunjungi oleh wisatawan itu ada apa saja dan singkatnya dibuat apa seperti itu Pak? Oke. Untuk yang pertama, begitu kita pintu masuk ada bangunan namanya Gedong Temanten. Gedong Temanten itu difungsionalkan sebagai tempat untuk berkumpul para pangeran yang nantinya akan menghantarkan Sultan kembali ke area keraton. Untuk bangunan yang kedua adalah area Gapura Panggung, fungsinya sebagai pintu keluar. Berikutnya adalah area Gedong Sekawan yang digunakan sebagai tempat bermain gamelan, dan area berikutnya atau area yang keempat namanya area Umbul Binangun
yang digunakan sebagai tempat mandi bagi para putra-putri, bagi sultan dan juga bagi istrinya raja. Bergeser lagi ke bangunan area yang kelima adalah gapura panggung atau gapura agung yang digunakan sebagai pintu masuk utama. Dan di sisi bagian sebelah selatan atau sebelah kiri dari gapura panggung ada area pesarian Ledok Sari yang digunakan sebagai tempat tidur. Bergeser ke area yang ketujuh ada area sumur gemuling yang difungsikan sebagai masjid bawah tanah. Bergeser lagi ke area water castle yang masih tersisa dengan bangunan yang cukup megah, cukup tinggi yang digunakan sebagai tempat untuk rehat yang biasa kita sebut dengan nama Pulau Kenanga. Dan yang terakhir, untuk berkunjung ke sebelah selatan atau ke arah pintu keluar adalah area Urung-Urung yang digunakan sebagai jalur yang menghubungkan antara Taman Sari menuju ke Water Castle atau Istana Air atau Pulau Kenanga dan menuju ke arah Masjid Bawah Tanah. Jadi terpisah menjadi beberapa buah bangunan, tapi dengan pokok bangunan adalah 4 bangunan utama. Baiklah.